Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Edi. Kami dari kelompok 2 kelas I akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar bisnis, yaitu analisis bisnis dan lingkungan serta bentuk hukum perusahaan ruang guru. Oleh saya, Echa Reva Feriska, 5111211352. Lalu, perkenalkan nama saya Agung Saputra Pratama dengan NIM 5112111349. Perkenalkan, nama saya Siska Najwa Septiandini dengan NIM 5111211366. Perkenalkan, nama saya Wineta Putri dengan NIM 5112111367. Pertama, ada sejarah ruang guru yang akan dijelaskan oleh Agung. Sejarah ruang guru. PT Ruang Raya Indonesia, Ruang Guru, didirikan sejak tahun 2014 oleh Belva Devara dan Imam Usman. Yang keduanya berhasil masuk dalam jajaran pengusaha sukses di bawah 30 tahun melalui Forbes 30 Under 30 untuk sektor teknologi konsumen di Asia. Berawal dari susahnya mencari guru privat saat ingin belajar, khususnya untuk persiapan ujian ke luar negeri, dan mempelajari keahlian non-akademis, menjadi inspirasi bagi keduanya untuk mendirikan ruangguru.com. Selanjutnya, bisnis dan lingkungan. Yang pertama ada the goal of a business atau tujuan bisnis dari ruang guru. Yang pertama yaitu to serve the needs of consumer by owner who seek to make profit, yaitu menyediakan apa yang dibutuhkan konsumen oleh pemilik untuk mendapat keuntungan. Dalam hal ini, ruang guru mencari keuntungan dengan menyediakan kebutuhan konsumen yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan berupa bimbingan belajar melalui web atau aplikasi. Yang kedua, to produce a product or service that is not already being offered by other firms, yaitu untuk memproduksi produk atau memberi layanan yang belum tersedia di perusahaan lain. Kita tahu bahwa selama ini jasa bimbingan belajar atau kita kenal dengan sebutan les private disediakan secara offline, seperti Ganesha Operation atau Neutron. Dalam hal ini, ruang guru mengembangkan layanan belajar berbasis teknologi berupa kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web atau aplikasi ruang guru. Yang ketiga, by providing a product that is desired by customer, they may be able to make profit for their business. Nah, dengan menyediakan jasa bimbingan belajar yang dibutuhkan konsumen, tentu saja sangat memungkinkan ruang guru untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis mereka. Lalu selanjutnya ada research atau sumber daya. Yang pertama ada natural research atau sumber daya alam. Ruang guru secara keseluruhan menggunakan teknologi sehingga ruang guru tidak menggunakan banyak lahan. Karena layanan dan jasa sebagian dilaksanakan secara daring, juga berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dengan menghemat kertas. Yang kedua ada human research atau sumber daya manusia. Didirikan oleh seorang mahasiswa jurusan bisnis yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, berhasil menjadikan ruang guru sebagai platform edutech yang paling diminati di Indonesia. Juga didukung oleh tenaga pelajar yang sudah profesional dari berbagai penjuru Indonesia, sehingga bimbingan yang diberikan berkualitas. Yang ketiga ada kapital. Karena memerlukan teknologi yang tinggi, oleh karena itu investasi awal pun cukup besar. Ruang guru mendapatkan pendanaan tahap awal dari East Ventures di tahun 2014 dengan nilai yang tidak disebutkan. Yang keempat ada entrepreneurship atau kewirausahaan. Ruang guru menetapkan harga yang bervariasi sesuai dengan paket yang dibutuhkan.
sehingga pelanggan dapat memilih harga yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Sehingga pelanggan Ruang Guru yang menggunakan platform ini terjamin. Ada dari lingkungan bisnis. Yang pertama dari bidang politik. Kondisi politik di Indonesia sesudah pergantian presiden periode 2014 sampai 2019 belum stabil sepenuhnya. Maka dari itu berdampak pada pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 mengalami perubahan yang dimana berdampak pada perubahan cara pengaplikasian pembelajaran yang menuntut siswa belajar mandiri dan harus memakai materi. Dalam bidang ekonomi, tingkat pendapatan per kapita di Indonesia, aplikasi Ruang Guru dapat membantu menciptakan lapangan kerja bagi guru dari berbagai penjuru Indonesia sebagai tambahan penghasilan. Di bidang sosial, kondisi lingkungan sosial masyarakat pada saat ini memaksa banyak masyarakat, khususnya pelajar, untuk menggunakan handphone dan melakukan segala hal sesuai online, termasuk belajar. Dalam bidang industri, ada teknologi informasi pendidikan. Dalam teknologikal, menggunakan teknologi canggih sehingga dapat digunakan dimanapun dan kapanpun kita berada. Website Ruang Guru mudah untuk diakses oleh pengguna. Terus hampir semua jasa Ruang Guru dilakukan dengan berbasis teknologi yang canggih dan up-to-date. Di dalam pemerintahan telah memiliki izin, yaitu UU Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintahan Nomor 82 tahun 2012, Permenkomin Nomor 20 tahun 2016, Perpres Nomor 56/2020, Permenkomen Nomor 3/2020. Dalam hubungan internasional, pada 2019, Ruang Guru melakukan ekspansi ke negara Vietnam dengan nama dagang Ken Guru. Selanjutnya ada kompetitor and strategi. Kompetitor akan dijelaskan oleh Agung. Kompetitor. Terdapat beberapa platform kompetitor yang menyediakan berbagai produk yang serupa seperti Kuiper, Genius, dan Eduka. Namun dari inovasi layanan hingga produk yang ditawarkan Ruang Guru, mungkin akan sulit dikalahkan oleh kompetitor dalam jangka waktu dekat ini. Mengapa? Karena Ruang Guru memiliki cara tersendiri untuk membuat pengguna mereka nyaman untuk belajar di layanan mereka. Selanjutnya ada kekuatan atau kelebihan dari Ruang Guru sehingga mereka masih menjadi aplikasi yang sulit dikalahkan atau paling banyak diminati oleh pelajar Indonesia. Yang pertama, karena Ruang Guru ini memiliki ribuan video pembelajaran. Lalu dia user friendly. Harganya pun lebih terjangkau dibanding platform lain. Video dilengkapi dengan animasi sehingga lebih menarik. Terdapat latihan soal beserta pembahasan. Pengajar sudah profesional dan tersedia untuk semua jenjang pendidikan. Lalu ada strategi, yaitu merekrut pengajar atau guru yang profesional, mempertahankan serta meningkatkan kualitas dan harga menggunakan teknologi IT yang mudah digunakan, mengembangkan modal aplikasi Ruang Guru, memberikan variasi teknik dan perluasan materi pembelajaran, melakukan pembaruan atau update fitur-fitur agar dapat diatur sesuai keinginan, memperluas jangkauan bisnis dengan meningkatkan brand ambassador, memilih brand ambassador yang masih muda, berbakat, tetapi masih berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya ada bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan. PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan non-formal yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta telah memperoleh izin pendirian satuan pendidikan non-formal dan izin operasional lembaga kursus pelatihan dengan nomor 3-71.31.851.332/2018.
Silahkan, Agung. Lalu Ruang Guru mendapat pendanaan tahap awal. Seed funding dari Ace Ventures di tahun 2014 dengan nilai yang tidak disebutkan. Pada tahun 2015, Ruang Guru berhasil menggalang pendanaan senilai lebih dari 13 miliar. Pada 5 Juli 2017, Ruang Guru mengkonfirmasi telah mendapat pendanaan seri B yang dipimpin oleh modal venture milik bank asal Singapura yaitu VOB Ventura Management senilai 7 juta dolar atau 93 miliar. Pada Mei 2017, Ruang Guru mendapat hibah dari grup Special Mobile Association atau GSMA dengan nilai yang tidak disebutkan. PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru ini disebut perseroan terbatas karena dia menjual beberapa saham atau sahamnya itu diperjualbelikan. Nah, tidak disebutkan siapa saja pemegang saham Ruang Guru, tapi Ruang Guru ini Ruang Guru ini memiliki saham yang paling banyak itu di Singapura. Pada tahun 2019, Ruang Guru melakukan ekspansi atau peluasan pertamanya pada 28 Oktober 2019 dengan meluncurkan aplikasi untuk pasar Vietnam bernama Kian Guru. Sekian pemaparan dari kelompok 2 mengenai analisis bisnis, lingkungan, dan bentuk hukum perusahaan Ruang Guru. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.